Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Irsyad. Saya dari Universitas Hayam Buruk Perpana Surabaya dengan nomor NIM 202302011104. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu smart parking. Di sini saya akan langsung menjelaskan sistem saya, yaitu smart parking. Dan dimulai dari latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalahnya di sini tuh yaitu beberapa orang tuh sangat sulit mencari slot parkir yang kosong, apalagi di area yang sangat ramai seperti pusat pembelanjaan, universitas, atau bahkan gedung perkantoran. Nah, ini tuh seringkali menjadi kegiatan yang membuang-buang waktu, bahan bakar, dan menimbulkan frustasi bagi pengemudi. Nah, masalah itu diperburuk dengan tidak adanya sistem informasi terpusat dan real time yang dapat memberitahu pengemudi di mana slot kosong itu berada. Nah, bagi pengelola parkir, sistem manual juga tidak efisien, sulit untuk melacak akupansi secara akurat, mengoptimalkan pendapatan, dan sering terjadi kesalahan dalam perhitungan durasi dan biaya secara manual. Nah, proyek ini tuh bertujuan untuk mengatasi kedua masalah tersebut dengan membuat prototipe sistem parkir yang cerdas, otomatis, dan terhubung ke internet. Nah, yang selanjutnya ada tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, proyek ini tuh dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem yang dapat mendeteksi ketersediaan tiga slot parkir secara akurat dan independen. Dan yang kedua, bagaimana menampilkan informasi vital seperti status, durasi, maupun biaya secara live di layar khusus untuk setiap slot. Yang ketiga, bagaimana mengatasi keterbatasan PIN pada ISP32 untuk mengontrol 12 lebih komponen, termasuk 3 sensor, 3 LCD, 3 LED, dan 3 buzzer. Dan yang keempat, bagaimana mengintegrasikan sistem fisik ini dengan platform IoT, seperti contoh Blink, agar status parkir dapat dipantau dari jarak jauh. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan proyek. Nah, untuk tujuan proyek sendiri tuh di sini tuh untuk membuat prototipe sistem parkir pintar 3 slot menggunakan HC SR04. Dan yang kedua, mengimplementasikan 3 layar LCD independen untuk antarmuka pengguna di setiap slotnya. Yang ketiga, menyelesaikan tantangan manajemen PIN dengan teknis SPI bus, sharing, dan I/O expander menggunakan 74HC595. Dan yang terakhir, memvisualisasikan status ketersediaan parkir secara online melalui dashboard Blink. Untuk yang selanjutnya, di sini yaitu ada arsitektur sistem. Nah, arsitektur dan alur data sistem, itu sistem ini memiliki arsitektur terpusat dengan ISP32 sebagai otak utama yang mengelola 3 alur data, input, proses, dan output, melalui lokal maupun cloud. Yang pertama, untuk inputnya sendiri itu ada 3 sensor ultrasonik, yaitu HC SR04, yang terhubung ke GPIO 4, 5, 18, 19, 22, 23, secara konstan memindai jarak di setiap slotnya. Nah, untuk prosesnya itu ISP32 itu membaca data mentah dari ketiga sensor. Kemudian dia memproses data. Jika jarak kurang dari 30 cm, maka slot itu akan dianggap terisi. Dan jika tidak, maka slot akan dianggap kosong. Kemudian ia menghitung durasi berdasarkan millisecond dan biaya berdasarkan logika 10 detik sama dengan 1 jam virtual. Ya, karena di sini kondisinya lagi demo, maka untuk logikanya disederhanakan. Nah, yang terakhir yaitu ia menyiapkan data untuk output. Nah, kemudian untuk output lokalnya itu sendiri, di sini ada display via SPI. ISP32 itu mengirim data visual, yaitu status, durasi maupun biaya ke 3 LCD, yaitu ILI9341. Dan kedua, indikator via 74C595. Yaitu ISP32 itu mengirim 1 byte data ke chip 74HC595 untuk menyalakan atau mematikan 3 LED merah dan 3 buzzer secara independen. Nah, untuk output cloud-nya, yaitu ISP32 menggunakan WiFi untuk menghubungkan ke Blink Cloud. Dan saat status berubah, ia mengirim sinyal 1 on atau 0 off ke data stream, yaitu virtual 0, virtual 1, dan virtual 2. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu komponen dan rangkaian. Yang pertama yaitu ESP32 WROM32. Itu otak sistem dipilih karena memiliki Wi-Fi built-in dan performa yang sangat kuat atau cukup tangguh. Dan yang kedua yaitu ada 3 LCD ILI9341, yaitu layar TFT berwarna untuk menampilkan antarmuka atau UI, user interface yang kaya informasi secara independen di setiap slotnya.
Untuk selanjutnya yaitu ada 3 sensor HC-SR04. Itu sensor ultrasonik yang low cost dan andal untuk deteksi keberadaan kendaraan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada satu chip 74HC595. Itu komponen krusial yang dipakai sebagai I/O untuk mengubah 3 pin ESP32 menjadi 8 pin output baru. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada 3 LED dan 3 buzzer, yaitu untuk indikator fisik di lokasi parkir. Nah, yang selanjutnya ada Blink IoT, yaitu platform cloud untuk monitoring online dan real time. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada solusi cerdas mengatasi keterbatasan pin. Nah, pada proyek saya ini ada beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, proyek ini tuh sangat membutuhkan banyak pin. Jadi di antaranya 3 sensor itu dia membutuhkan 6 pin, 3 LCD dia membutuhkan 9 pin, yaitu CS, DC, RST, plus 3 pin SPI, yaitu MOSI, MISO, sama SCK. Dan 6 output itu akan membutuhkan 6 pin. Nah, maka di total jadinya 24 pin. Nah, sedangkan SP32 itu tidak memiliki pin sebanyak itu. Nah, untuk yang solusi yang pertama yaitu ada menggunakan SPI push sharing. Ini adalah konsep kunci dari proyek ini. Jalur data utama SPI yaitu MOSI, GPIO 13 dan SCK GPIO 14 digunakan secara bersama atau paralel. Artinya pin MOSI di SP32 terhubung ke MOSI di ketiga LCD dan ke pin DS di chip 74HC595. Begitu pula dengan SCK, yaitu dia akan terhubung ke 3 LCD dan pin SHCP dari chip 74HC595. Nah, untuk solusi kedua yaitu menggunakan chip select dan latch STCP. Jika semua mendengar di jalur yang sama, bagaimana tuh ISP32 berbicara ke satu perangkat saja? Nah, dengan chip select unik, yaitu GPIO 15, chip select untuk LCD1, GPIO 25 untuk chip select LCD2, GPIO 32, chip select untuk LCD3, dan GPIO 16 untuk latch STCP dari chip 74H596. Nah, untuk chip 74 ini, saat ISP32 ingin menggambar di LCD1, ia akan mengaktifkan GPIO 15. Nah, saat ia ingin menyalakan LED, ia akan mengaktifkan GPIO 16. Perangkat lain itu akan mengabaikan data tersebut. Nah, maka hasilnya itu kebutuhan 24 pin berhasil berkurang drastis dan proyek bisa berjalan stabil. Nah, untuk selanjutnya itu ada alur kerja perangkat lunak. Yang pertama yaitu ada void setup. Yang pertama dia memulai serial monitor, inisialisasi semua pin, sensor, yaitu latch di chip 74, mulai SPI bus, yaitu SPI.begin. Yang keempat, inisialisasi ketiga LCD, LCD.begin dan LCD set rotation. Nah, gambar tampilan awal itu kosong di ketiga LCD. Dan keenam, hubungkan ke WiFi dan Blink IoT. Yang terakhir yaitu kirim status awal yaitu 0 ke Blink dan matikan semua LED atau buzzer. Nah, untuk void loopnya sendiri yaitu menjalankan Blink. Itu sifatnya wajib ya untuk menjaga koneksi. Yang kedua yaitu panggil proses slot 1, proses slot 2, proses slot 3. Yang ketiga yaitu ada di dalam proses slot ini itu ada baca jarak sensor, jarak sama dengan baca jarak. Cek if menggunakan logika if. Jika jarak kurang dari 30 dan status terisi, maka hasilnya yaitu mobil baru masuk. Dan ketika jarak lebih sama dengan 30 dan status terisi, maka mobil baru keluar. Nah, untuk update variabel data output untuk chip 74 dan akan dikirim ke Blink melalui virtual write. Nah, untuk yang keempat, yaitu dikirim 1 byte data output ke chip 74, kirim melalui shift register atau data output. Nah, yang terakhir, setiap 500 milisecond dia akan memanggil perbarui tampilan slot untuk ketiga LCD yang akan menggambar ulang durasi dan biayanya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada library yang saya gunakan. Yang pertama yaitu ada SPI. Nah, library ini tuh fungsinya untuk komunikasi antara serial peripheral interface atau bisa kita sebut SPI ya. Nah, untuk fungsinya sendiri yaitu untuk mengirim data antara ISP32 untuk berkomunikasi seperti chip 74 atau LCD. Nah, yang kedua yaitu ada Bridge GFX, yaitu library ini fungsinya untuk
grafis dasar ya untuk menggambar teks, garis maupun bentuk untuk si layar yang saya gunakan yaitu ILI 9341. Yang ketiga di sini ada library dari Adafruit ILI 9341. Nah, ini library khusus untuk layar TFT, yaitu tipenya itu seperti yang ada di library yaitu ILI 9341. Itu agar bisa menampilkan teks maupun grafik. Nah, untuk yang kedua ini konfigurasi si Blink-nya yaitu dengan define Blink template underscore ID itu seperti yang tertera di layar dan seterusnya. Pada Blink template ini tuh udah tersedia dari si Blink-nya. Ketika teman-teman membuat template itu dia langsung tersedia untuk si Blink template-nya itu. Nah, untuk yang baris ketiga yaitu virtual pin untuk Blink. Yaitu di sini saya sudah membuat ketiga virtual pin. Yang pertama itu V0, V1, V2. Tetapi di sini saya membuat seperti alias agar memudahkan untuk memprogram ya, seperti Blink virtual underscore pin LED 1 itu untuk virtual pin di Blink 0, virtual pin 0. Habis itu ada Blink virtual pin LED 2 itu mewakili Blink virtual pin 1. Yang ketiga ada Blink virtual pin LED 3 untuk mewakili virtual pin 2 yang sudah saya konfigurasi di Blink. Nah, untuk fungsinya ini 3 pin virtual ini saya gunakan untuk menambahkan status 3 slot parkir di Blink. Itu ketika slot penuh LED di aplikasi Blink itu akan otomatis menyala berwarna merah. Seperti itu. Untuk baris selanjutnya yaitu ada konfigurasi WiFi. Yang pertama ada konstanta char. Di sini ada pointer itu yaitu SSID. Dan untuk SSID-nya ini sudah defaultnya Blink. Mohon maaf, udah defaultnya bagian dari Walkwi yaitu memakai Walkwi Guest dan untuk passwordnya dikosongin. Nah, itu bagian secara garis besar itu pengaturan jaringan WiFi di simulator Walkwi. Ini tuh untuk mengirim data dari Walkwi ke Blink agar status tuh bisa real time, bisa dipantau dari si Blink-nya. Untuk selanjutnya di sini tuh saya mengkonfigurasi pin SPI. Nah, yang pertama di sini saya mengatur agar pin MOSI yang ada di GPIO 13 dan pin SDK yang ada di GPIO 14 itu digunakan secara shared ya, atau kita bisa sebut berbagi lah antara LCD dan chip 74. Nah, karena kedua perangkat ini memang bisa untuk berbagi jalur, karena keduanya itu sama-sama memakai komunikasi SPI. Nah, tapi agar tidak bertabrakan ya datanya, saya itu memberikan pin kendali khusus, yaitu pin latch yang terhubung di pin 16 itu untuk chip 74 dan pin CS atau chip select untuk masing-masing LCD. Jadi semua tuh sudah ada yang mengkonfigurasi secara independen, jadi tidak campur, cuma bagian pinnya aja yang berbagi karena dia sama-sama menggunakan yang namanya komunikasi SPI. Secara garis besar tuh ini tuh hanya satu perangkat yang aktif itu menerima data dari MOSI pada satu waktu. Untuk yang selanjutnya ini tuh saya mendeklarasikan variabel global ya. Nah, di baris pertama ini ada variabel data output yang bertipe data byte. Nah, variabel ini tuh digunakan untuk menyimpan status output seperti 8 bit dari chip 74. Nah, setiap bit ini tuh di dalam data output itu mewakili satu pin output. Misalnya seperti LED atau buzzer yang sudah tersambung di Q0 sampai Q7. Nah, tetapi di variabel data output ini dia tuh menampung nilai 0 ya, nilainya 0 ya. Yang berarti itu semua output yang tersambung di chip 74 itu pada saat awal alat itu dihidupkan, dia tuh dalam kondisi mati. Seperti itu. Nah, untuk baris selanjutnya di sini ada boolean yang dia tuh status terisinya tuh 1, itu false ya. Nah, dia tuh untuk mendeteksi kondisi parkir itu saya buat variabel status terisi 1 ya, bertipe boolean. Jadi nilainya tuh cuma dua kemungkinan, yaitu true atau false. Nah, kalau true tuh berarti mobil tuh sedang terdeteksi atau terdeteksi, dan kalau false itu mobil tuh kosong. Nah, untuk baris selanjutnya di sini ada unsigned long waktu mulai 1. Nah, variabel ini tuh menyimpan nilai waktu dalam milidetik ya. Seperti kapan mobil itu pertama kali masuk. Nah, terus habis itu dia mengambil fungsi millisecond yang otomatis berjalan sejak ESP32 dinyalakan. Nah, nilai ini nanti itu digunakan untuk menghitung seberapa lama mobil itu terparkir ya.
Untuk baris selanjutnya, yaitu di sini ada variabel status buzzer aktif 1 dengan tipe data boolean, yaitu sama ya tadi, true atau enggak false. Nah, variabel ini tuh berfungsi menandai ketika apakah untuk mengecek apakah buzzer itu sedang aktif atau tidak di dalam slot 1. Nah, buzzer itu hanya aktif sebentar saja ketika ada mobil yang baru datang untuk menandai bahwa mobil di depan yang ada di depan itu terdeteksi oleh sensor HCSR04. Kemudian ketika terdeteksi, maka buzzer akan berbunyi sebentar, lalu buzzer akan dimatikan kembali. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ada variabel status sebelumnya satu bertipe data string. Nah, variabel ini tuh menyimpan status sebelumnya dari slot parkir. Misalnya, slot ini tuh lagi kosong atau lagi terisi. Nah, tujuannya tuh agar sistem itu tidak mengirim data ke Blink secara berulang kali dengan status yang sama. Nah, supaya koneksi itu lebih efisien. Jadi koneksinya tetap efisien dan nggak boros bandwidth seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada unsigned long waktu update Blink 1. Nah, di sini tuh semacam timer buat update data ke Blink. Jadi sistem nggak terus-terusan ngirim data setiap loop, tapi hanya setiap beberapa waktu biar jaringan itu tetap stabil. Sama intinya dengan string status sebelumnya. Nah, untuk slot 2 dan 3 tuh sama ya, menggunakan struktur variabel yang sama seperti slot 1 gitu. Nah, di sini ada unsigned pada selanjutnya ada unsigned long waktu update terakhir. Nah, variabel ini tuh berfungsi mengatur sebagai seberapa sering tampilan di layar itu diperbarui. Nah, dengan cara ini tampilan jadi lebih halus, nggak nge-lag karena update-nya itu terkontrol ya. Bukan di setiap loop itu agar tampilannya lebih stabil dan tidak flicker, agar enak dipandang. Nah, untuk selanjutnya di sini ada variabel status koneksi Blink bertipe data boolean sama ya. Itu ada dua kondisi saja, yaitu true atau false. Nah, variabel ini tuh berfungsi untuk memantau status koneksi antara si ESP32 ini dengan servernya Blink. Nah, jika true, itu berarti tandanya perangkat berhasil terhubung dan bisa mengirim data ke aplikasi. Nah, jika false, berarti koneksi itu sedang terputus. Untuk yang selanjutnya, di sini ada void setup. Yang baris awalnya yaitu serial.begin. Yaitu serial.begin ini digunakan untuk memulai komunikasi serial lebih tepatnya antara si ESP32 dan komputer ya melalui serial monitor. Nah, untuk yang 115200 itu kecepatan dari baud rate-nya. Nah, fungsinya tuh lebih spesifiknya agar kita tuh bisa melihat log atau pesan status selama si sistem tuh berjalan. Misalnya untuk seperti contoh di bawahnya baris kedua yaitu memulai sistem parkir. Nah, itu nanti akan muncul ke serial monitornya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada pin mode ya. Ini tuh untuk inisialisasi sensor dari sensor ultrasonik yaitu HCSR04. Nah, yang dimana trig itu sebagai output itu untuk fungsinya itu untuk mengirim sinyal ultrasonik dan untuk si echo-nya itu sebagai input untuk menerima pantulan si sinyal dari pin trig itu tadi. Nah, dengan pin mode dan output maupun input kita tuh memberitahu si ESP32 ini untuk fungsi masing-masing dari pin tersebut. Nah, setelah diatur sensor tuh siap untuk digunakan untuk mendeteksi jarak mobil pada setiap slot parkir. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada inisialisasi dari chip 74 ya. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengatur LED yang tersambung dan juga buzzer. Nah, pin latch itu sama seperti LCD ya. Kalau di LCD kan dia pakai chip select ya. Kalau di uh, chip 74 ini dia tuh menggunakan pin latch. Nah, ini tuh diatur sebagai output dan di-set ke high ya supaya output awalnya tuh stabil sebelum data itu dikirim. Lalu yang selanjutnya di sini saya menginisialisasi SPI push atau kita bisa sebut jalur komunikasi ya. Nah, pada baris ini tuh itu untuk mengaktifkan komunikasi si SPI antara si ISP32 dan chip 74 dan beserta LCD. Nah, yang menarik di sini tuh MOSI yaitu di pin 13 dan SCK di pin 14 itu dipakai bersamaan atau share antara si LCD-nya dan si chip 74-nya. Nah, data tuh bisa dikirim sangat cepat secara sinkron antar komponen
seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu inisialisasi LCD. Nah, setiap LCD, sini ada LCD slot 1, LCD slot 2, LCD slot 3. Nah, itu perlu diinisialisasi terlebih dahulu dengan LCD 1 .begin, LCD 2 .begin, LCD 3 .begin. Nah, setelah diinisialisasi, nah maka dia akan memanggil function yang bernama gambar tampilan awal. Nah, untuk gambar tampilan awal di sini tuh dipanggil untuk penampilan teks di layar, misalnya seperti yang saya buat, yaitu slot parkir 1 ya. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya membuat while loop. Nah, yang dimana ketika is not connected, blink tidak connect, dan dia timeout kurang dari 20, maka dia menunggu hingga koneksi blink itu benar-benar tersambung dengan maksimal tuh 10 detik ya. Kalau berhasil, variabel status koneksi blink itu akan diset yang awalnya dari false itu ke true. Nah, lalu sistem mengirim status awal semua LED di blink menjadi 0 atau off. Seperti itu. Untuk kondisi awal ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada kirim shift register. Nah, yang terakhir fungsi kirim shift register itu memastikan semua output LED dan buzzer dalam keadaan mati sebelum sistem tuh benar-benar mulai bekerja. Nah, setelah semua inisialisasi selesai, program itu akan menampilkan pesan bahwa sistem itu siap berjalan. Seperti contoh di bawah ya, serial output print line yang nantinya kita bisa lihat di serial monitor kita. Nah, jadi di fungsi setup ini tuh untuk men-setup seluruh perangkat ya, mulai dari sensor LCD, chip IC 74 hingga koneksi kita ke servernya Blink. Nah, semuanya tuh perlu disiapkan agar nanti saat masuk ke fungsi loop, sistem itu bisa langsung bekerja secara otomatis dan berulang. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada void loop ya. Seperti namanya, yaitu loop, yang berarti looping. Dia akan mengeksekusi programnya secara terus-menerus tanpa ada waktu yang ditentukan. Yang pertama di sini ada unsigned long, itu dengan variabel waktu sekarang. Nanti itu menampung millisecond ya. Jadi millisecond ini disimpan ke variabel waktu sekarang. Nah, ini tuh untuk memastikan semua operasi waktu di siklus ini tuh pakai acuan yang sama. Jadi hitungan durasinya tuh lebih konsisten secara bersamaan. Nah, untuk yang kedua yaitu blink.run, yaitu menjalankan blink ya. Nah, di sini saya memanggil blink.run untuk setiap loop agar menjaga koneksi dengan server Blink. Nah, itu untuk menjaga secara garis besar itu untuk menjaga koneksi dengan server Blink itu agar tetap aktif dan menerima perintah dari aplikasi itu secara real time seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini tuh saya memanggil proses slot 1, proses slot 2, dan proses slot 3. Nah, di sini saya mempassing waktu sekarang agar semua slot itu memakai waktu yang sama. Nah, dari tiap fungsi ini itu tuh dia tuh memeriksa sensornya, yaitu memutuskan apakah mobil tuh dalam keadaan masuk atau dalam keadaan mau keluar. Nah, lalu menandai status dan memodifikasi output di dalam data output. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada kirim ke shift register ya dengan parameter data output. Nah, setelah semua proses slot dari 1 sampai 3, dia tuh akan mengubah ke data output. Nah, kita memanggil kirim shift register itu sebanyak 1 kali untuk menulis seluruh byte ke chip 74. Ini tuh akan menyebabkan output fisik seperti LED atau buzzer tuh berubah serentak, yaitu mencegah flicker maupun res di output. Nah, secara besar ini tuh membuat update hardware itu lebih rapi dan bebas dari flicker. Nah, untuk baris selanjutnya yaitu di sini saya menggunakan logika atau ternary operator ya. Di situ versi lebih singkatnya dari logika if else. Nah, untuk di sini saya itu setiap 500 milisecond saya hitung berapa lama tiap mobil sudah terparkir. Nah, jika slot kosong, durasinya tuh menjadi 0. Kalau terisi, maka durasinya dihitung dari waktu mulai sampai ke
waktu sekarang. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada perbarui tampilan slot ya. Nah, fungsi itu untuk perbarui tampilan slot hanya menggambar ulang bagian layar yang berubah status box, yaitu durasi biasa bawah kontrol. Nah, kemudian di sini ada potongan program yaitu fungsi proses slot 1. Dia itu menampung parameter unsigned long, yaitu waktu sekarang dengan penghitungan milisecond. Nah, pada baris pertama terdapat kode long jarak itu sama dengan jarak baca jarak dari pin trig 1 dan pin echo 1. Nah, di sini tuh ISP32 itu memanggil fungsi baca jarak untuk mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik. Nah, fungsi ini tuh bekerja secara mengirimkan sinyal dari pin trig dan menerima pantulannya di pin echo, lalu menghitung berapa jauh objek di depan sensor. Nah, nilai hasil pengukuran itu dikembalikan oleh fungsi baca jarak dan disimpan ke dalam variabel bernama jarak dengan tipe data long. Nah, kenapa saya di sini pakai tipe data long? Karena nilai dari jarak itu kan cukup besar ya. Dan tipe long tuh mampu menyimpan angka dari hasil pembacaan jarak. Nah, ini tuh lebih efisien dibandingkan tipe data integer. Kemudian di baris berikutnya yaitu ada boolean terdeteksi. Nah, di sini tuh saya tuh membuat logika deteksi kendaraan. Jika hasil yang dibaca lebih kecil dari batas deteksi cm, yaitu di mana saya memberi nilai 30 cm, dan lebih besar dari 0, berarti sensor itu membaca nilai yang valid. Maka variabel terdeteksi akan bernilai true. Artinya ada mobil terdeteksi, ada mobil di depan sensor. Tetapi kalau jarak terlalu jauh atau pembacaan error atau hasilnya 0, maka terdeteksi akan bernilai false, artinya tidak ada mobil di depan sensor. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada logika mobil baru tiba, itu dengan logika if terdeteksi dan not status terisi 1. Kondisi ini berarti sensor terdeteksi dengan adanya mobil, berarti variabel terdeteksi di sini itu bernilai true, dan sebelumnya slot masih kosong, yaitu status terisi 1 itu bernilai false. Jadi kondisi ini hanya terjadi satu kali tepat saat mobil baru masuk. Nah, kemudian status terisinya tuh menjadi true, yang awalnya false menjadi true. Habis itu sistem menandai itu bahwa slot 1 sekarang itu sudah terisi ya. Terus waktu mulai 1 sama dengan waktu sekarang itu untuk mencatat waktu mobil masuk menggunakan fungsi milisecond. Nah, data ini bisa digunakan untuk menghitung seberapa lama mobil itu parkir. Nah, kemudian untuk status buzzernya tuh jadi true ya, jadi aktif gitu. Terus LED satunya, LED 1 jadi aktif, buzzer 1 jadi aktif. Nah, kemudian dia dikirim ke Blink menggunakan Blink virtual pin LED 1, yaitu nilai 1 yang artinya di dashboard Blink itu menjadi on. Nah, untuk selanjutnya di sini tuh ada potongan program, yaitu menghitung biaya berdasarkan durasi. Nah, untuk baris yang pertama, integer hitung biaya, unsigned long, durasi, milisecond. Nah, ini tuh mendefinisikan sebuah fungsi bernama hitung biaya yang menerima parameter bernama durasi milisecond. Durasi dalam satuan milisecond, dan akan mengembalikan nilai berupa integer hasil perhitungan biaya parkir. Nah, unsigned long itu digunakan karena durasi waktu bisa besar, itu jumlah ribuan atau jutaan milidetik, dan tidak boleh negatif karena kita sudah memakai unsigned long, yang berarti kita mengambil nilai positifnya saja, bukan nilai negatifnya. Untuk baris 2 sampai 4 yaitu if durasi milisecond sama dengan 0, itu dia akan mengembalikan nilai 0, return 0. Logikanya itu melindungi dari kesalahan. Misalnya kalau mobil baru masuk dan belum parkir lama, maka biaya belum perlu untuk dihitung. Nah, untuk baris selanjutnya yaitu unsigned long, jam virtual sama dengan durasi milisecond bagi 1 jam virtual milisecond. Yaitu di sini tuh durasi dalam milidetik dikonversi menjadi jam virtual. Misalnya kalau 1 jam virtual milisecond sama dengan 1000, maka setiap 1000 milisecond dianggap 1 jam virtual. Jadi waktu dipercepat untuk simulasi. Kalau durasi milisecond 5000, maka hasilnya jam virtual itu sama dengan 5. Ini berguna di simulasi IoT supaya kita nggak perlu nunggu berjam-jam di dunia nyata.
Nah, untuk baris selanjutnya yaitu integer block 5 jam sama dengan jam virtual. Jam virtual itu dibagi 5, untuk fungsinya itu untuk menghitung berapa blok 5 jam yang sudah berlalu. Contoh, jam virtual itu sama dengan 4, maka hasilnya itu blok 5 jam sama dengan 0. Nah, jika jam virtual sama dengan 6, hasilnya di blok 5 jam itu 1, dan jika jam virtual sama dengan 12, hasilnya di blok 5 jam itu akan menjadi 2. Nah, untuk baris yang ke-11 atau baris yang terakhir, itu untuk menghitung total biaya parkirnya, yaitu dengan rumus biaya itu sama dengan jumlah blok yang tadi itu ditambah 1 dan dikali 10.000. Jadi kalau durasi kurang dari 5 jam, tetap bayar, yaitu 1 kali 10.000, maka tetap bayar 10.000. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu proyek ini berhasil merealisasikan sebuah prototipe sistem parkir pintar 3 slot yang fungsional berbasis ESP32. Nah, untuk tantangan teknis terbesar itu keterbatasan pin GPIO pada ESP32 itu berhasil diatasi secara efektif melalui implementasi teknik SPI bus dan penggunaan I/O input output expander dari chip 74. Solusi ini memungkinkan ESP32 itu untuk mengontrol 12 komponen I/O, itu diantaranya 3 sensor HCSR04, 3 LCD dan 3 LED, dan 3 buzzer secara simultan tanpa konflik. Nah, sistem yang dihasilkan itu mampu mendeteksi ketersediaan slot secara real time menggunakan sensor ultrasonik, sekaligus menampilkan informasi vital seperti status terisi atau status kosong, operasi parkir, dan estimasi biaya-biaya 3 layar LCD yang independen. Integrasi untuk lebih lanjutnya itu saya mengintegrasikan dengan platform Blink IoT, itu telah berhasil diimplementasikan, yang membuktikan bahwa sistem ini dapat dipantau dari jarak jauh melalui dashboard web atau seluler. Nah, untuk pengembangan proyek itu, untuk pengembangan proyek selanjutnya itu menurut saya sistem ini tuh memiliki potensi besar ya. Untuk langkah prioritas adalah yaitu mengintegrasikan sistem dengan database eksternal seperti Firebase ataupun MySQL untuk menyimpan riwayat parkir dan data biaya secara permanen sehingga tidak hilang saat perangkat direset. Guna meningkatkan akurasi deteksi, sensor kedua tuh seperti sensor inframerah dapat ditambahkan di setiap slot untuk validasi ganda dan mengurangi risiko false positif akibat sensor HCSR04. Selain itu, fungsionalitas sistem dapat diperluas dengan menambahkan aktuator fisik seperti Moto Servo untuk mensimulasikan palang parkir otomatis atau mengintegrasikan sensor RFID untuk sistem autentikasi dan pembayaran pengguna. Nah, sekian dari saya. Apabila ada perkataan saya yang kurang mengenakan atau ada kekurangan dalam presentasi atau penyampaian saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.